Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang ilmu ataupun ajian Jolo Sutro tingkat tinggi ya. Tapi sebelumnya untuk sahabat dan teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, baik, untuk teman-teman dan sahabatku semuanya, kita akan membahas ajian Jolo Sutro tingkat tinggi. Untuk ajian Jolo Sutro ini, yang saya ketahui ini, sekali lagi, itu banyak sekali versinya ya. Itu salah satunya adalah Jolo Sutro tingkat tinggi yang memang ini konon katanya itu ajian yang sangat ditakuti oleh bangsa gaib ya. Makanya untuk seseorang yang ingin menjadi pendekar itu selain dibekali dengan kanuragan fisik, pasti oleh gurunya biasanya dibekali dengan kanuragan yang non fisik ya, atau amalan ataupun ajian. Nah, baik, di sini ada banyak versi, cuman yang saya ketahui ini ada dua ya. Yang pertama adalah ajian Jolo Sutro tingkat tinggi ini yang untuk kanuragan ya, untuk kanuragan, dan yang kedua adalah ajian Jolo Sutro untuk pengasihan. Nah, tetapi kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang ajian Jolo Sutro tingkat tinggi untuk kanuragan, tetapi saya akan membahas tentang Jolo Sutro untuk pengasihan. Oke. Jadi ilmu ataupun ajian Jolo Sutro ini untuk pengasihan ini dulu saya dapatkan di daerah Ujung Kulon ya. Ujung Kulon. Dulu ceritanya itu saya diberikan oleh sesepuh ataupun orang tua yang memang tempat tinggalnya itu dulu di ujung desa, dan memang tidak mempunyai sanak saudara tetangga, itu dia hanya tinggal berdua dengan istrinya ataupun si nenek itu. Jadi dulu saya sowan ke rumah beliau itu karena diajak oleh teman saya. Kemudian entah kenapa beliau memberikan sebuah ajian itu kepada saya. Itu saya diberikan memang dua ajian ya. Yang pertama itu adalah ajian Semar Kuning dan ajian Jolo Sutro. Ini kedua-duanya ini untuk pengasihan ataupun bisa untuk ajian menarik lawan jenis ya. Tetapi waktu itu saya mengambil satu, yaitu yang ajian Jolo Sutro. Nah, itu setelah saya pulang, saya mengamalkannya itu, dan sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk sahabatku semuanya. Untuk dari segi syaratnya itu tidak terlalu sulit, itu hanya berpuasa 1 kali 24 jam, atau bisa teman-teman sobat itu bisa memulai puasa itu dari jam 6 maghrib sampai berbuka nanti jam 6 maghrib, jadi 24 jam ya. Nah, itu selain persyaratannya itu juga beliau memberikan persyaratan yang pertama, untuk melakukan puasa ataupun tirakat ini selain berpuasa putih, itu kita tidak boleh berbicara atau mengeluarkan suara ketika kita masih dalam keadaan tirakat ini. Jadi intinya kita tidak boleh mengeluarkan suara kecuali kita batuk atau kita bersin. Nah, kalau bersin nggak ngeluarin suara itu angel bro, harap saja jalan. Jadi ketika hal-hal yang memang tidak kita sengaja itu mengeluarkan suara, itu tidak masalah. Tetapi untuk berbicara dan mengeluarkan suara selain itu tadi, itu tidak diperbolehkan ya. Misalkan berbicara ataupun kita diajak ngobrol sama orang tua ataupun istri ataupun anak, nah itu kita hanya diam saja. Dan makanya diharuskan itu masuk ke dalam ruangan ataupun di kamar ya, biar tidak diganggu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi persyaratan seperti itu. Selain itu, yang kedua, saat berbuka puasa itu nanti kita hanya boleh makan nasi putih kepal itu 5 genggam ya, 5 genggam atau 5 kepalan, dan 1 telur rebus ayam kampung. Itu untuk sebagai syarat buka puasa ya. Dan selain itu juga selain itu kita malam itu kita tidak boleh tidur. Jadi selama 1 kali 24 jam itu kita tidak boleh tidur ya. Selama 1 kali 24 jam itu kita tidak boleh tidur ya. Karena kita tidur berapa detik saja itu sudah dianggap gagal ya dalam tirakat itu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama, kita memulai puasa itu, misalkan kita mulai jam 12 malam, ya kita buka jam 12 malam, atau kita mulai dari jam 6 maghrib, ya maka kita bukanya jam 6 maghrib. Intinya 1 kali 24 jam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tidak boleh tidur. Yang ketiga, kita tidak boleh mengeluarkan suara. Yang keempat, ketika berbuka puasa nanti, kita hanya diperbolehkan makan nasi putih kepal itu 4, dan 1
satu telur rebus ya, itu ayam kampung. Nah, jadi hanya itu persyaratannya. Dan yang terakhir itu kita harus mengamalkan ataupun merapalkan ajian ini, tidak boleh putus. Jadi mulai dari jam 6 maghrib itu sampai ketemu jam 6 maghrib itu kita tidak boleh putus merapalkan ajian ini. Nah, itu pun harus di dalam hati ataupun tidak boleh keluar suara ya buat sahabatku semuanya. Dan ataupun untuk ajiannya itu, ini yang diberikan kepada saya karena memang saya lihat ini dari berbagai sumber ataupun berbagai guru yang saya temui, salah satunya memang sangat berbeda ya. Karena beda guru pasti beda ilmu ya. Itu biasanya beda ilmu, tetapi saya yakin tujuannya tetap sama. Walaupun ajiannya ataupun mantranya ataupun bacaannya, doa-doanya itu berbeda, tetapi saya yakin tujuannya tetap sama. Nah, jadi untuk rapalan ya, untuk rapalan ataupun ajiannya ini bisa teman-teman catat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumata aji kujolo sutro tambang kencono, tak sapetake caket wetan tembus caket wetan, tak sapetake caket kidul tembus caket kidul, tak sapetake caket kulon tembus caket kulon, tak sapetake caket elor tembus caket elor, tak sapetake gunung cukruk, tak sapetake segoro asat, tak sapetake si jabang bayine. Nah, buat teman-teman ketika sampai kata ataupun kalimat tak sapetake si jabang bayine, teman-teman atau sahabat semua ini bisa menyebutkan nama si target dan binnya atau bintinya. Nah, misalkan kita pakai nama si A, jadi kita sebutkan saja tak sapetake si jabang bayine si A binti si B. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi kita ulangi lagi. Tak sapetake segoro asat, tak sapetake si jabang bayine si A, sabet jolo sutroku, welas asih omrang jatine uripku, welas asih saking kersane Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dibaca terus menerus ya, tidak boleh terputus, kecuali ketika kita dalam melakukan tirakat ini di dalam kamar ya, ketika dalam kamar kita sedang berpuasa ini, kita boleh keluar ke kamar itu ketika kita buang air kecil ataupun BAB ataupun kita mengambil air wudhu untuk melakukan sholat fardu ya. Jadi setelah sholat fardu, nah, kita teruskan kembali membaca rapalan itu. Nah, memang tetap sama, tujuannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan cara yang berbeda juga ya. Nah, intinya seperti itu, mungkin rapalannya yang berbeda ya buat teman-teman, karena memang kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya, banyak sekali beragam suku dan budaya, adat. Dan jadi di sini saya memakai yang kejawen ya, ada yang kejawen, ada yang memakai doa-doa dari kitab ini kitab segala macam. Nah, tapi di sini saya membahas tentang ajian Jolo Sutra yang memang dari kejawen ini ya. Nah, itu bisa teman-teman hafalkan, bisa teman-teman praktekkan ya. Dan insya Allah, tapi buat teman-teman yang ini khusus untuk teman-teman ataupun sahabat semua yang ingin serius dengan pasangannya ya. Jangan ini untuk bermain-main, karena memang ketika memang ilmu ini bisa dikuasai atau ajian ini bisa dikuasai oleh sahabat semuanya ini beresiko ya. Beresikonya seperti apa? Nah, jadi sesepuh yang pernah memberikan saya ajian ini mengatakan jika memang si target itu sudah kena ataupun sudah dalam genggaman kita ini si target akan selalu mengingat kita dan dia tidak akan ingin lepas ataupun putus dari kita. Nah, itu sebenarnya hampir sama ya levelnya dengan semar kuning, semar kuncung, semar mesem, mungkin hampir sama ya. Cuman kali ini kita pakai ajian Jolo Sutro ya untuk pengasian. Buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman yang ingin mempraktekkan ajian ini monggo. Saya persilakan, monggo jenengan ataupun sahabat semuanya praktekkan, tetapi perlu diingat kembali untuk sahabatku semuanya, sehebat apapun amalan ataupun ajian itu ya, itu alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan dengan yang memang alami ataupun jodoh yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang memang karena dia mencintai kita itu karena memang ikhlas lillahi ta'ala ataupun karena Allah. Jadi bukan karena embel-embel karena memang kita pakai ajian ini atau segala macam. Nah, jadi itu tergantung dari kawan-kawan atau sahabat semuanya, tergantung para jenengan semuanya mau pilih yang mana. Ya, di sini saya hanya berbagi dan mengulas saja pengalaman dari yang pernah saya alami ya. Jadi untuk sahabatku semuanya, untuk pembahasan kali ini ya, tentang ajian Jolo Sutro tentang pengasian ini ya, itu mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu. Untuk di lain kesempatan mungkin akan saya coba membahas ya ataupun menguak tentang ajian Jolo Sutro tingkat tinggi ini, itu rapalannya bagaimana sih ataupun cara-caranya bagaimana. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan saya coba bahas. Buat teman-teman semuanya dan sahabat semuanya, tetaplah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat kebaikan karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Nah, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jika jodoh itu tidak akan kemana-mana. Nah, jadi tulisnya kawan-kawan semuanya. Baik, untuk sahabatku semuanya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita bahas ataupun kita lanjutkan di lain kesempatan lagi. Buat teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika memang saya ada salah-salah kata yang tidak berkenan ataupun mengganjal di hati para sahabat semuanya, ataupun salah-salah tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.